Kita hidup di zaman di mana suara tawa terdengar di setiap sudut, tapi hati dalam keadaan kosong. Zaman di mana banyak yang merasa bebas, tapi sebenarnya terbelenggu. Kita melihat pemuda yang dulunya disebut sebagai harapan bangsa, kini menjadi korban dari dunia yang ia sendiri tidak pahami. Korban narkoba. Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan Seorang narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara Polisi menggerebek akun narkoba di menarik Jember, Jawa ditangkap Timur 4 dengan Korban pergaulan bebas. Saling ejek di video. Kota Serang, Banten, polisi menangkap Remaja putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota Satres geng motor Narkoba Polres yang Misal sebelumnya Utara videonya Sabtu viral bersabut. saat berkonvoy Dari tangan tersangka, polisi berhasil menangkap sabu sebanyak Korban seksualitas yang dihalalkan media. Kasus kekerasan seksual. maraknya kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual di kampus. Setiap hari kita menyaksikan pemuda menghilang perlahan, bukan hilang dari pandangan, tapi hilang dari makna. Apa makna hidup dia? Ada yang tumbuh, yang masih ada, tapi jiwanya sudah mati. Mereka berjalan, tertawa, bermain dan bercanda, tapi mereka tidak tahu untuk apa semua yang mereka lakukan. Untuk apa mereka hidup? Mereka kuat secara fisik, tapi lemah dalam prinsip. Mereka berani melawan orang tua, tapi takut melawan hawa nafsu sendiri. Pemuda yang dulunya disebut sebagai harapan bangsa, kini menjadi korban dunia yang ia sendiri tidak pahami. Korban narkoba hingga pergaulan bebas. Dan yang paling menyedihkan, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang hancur direbut masa depannya. Padahal dulu, pada usia yang sama di umur belasan di awal 20, pemuda Islam mengguncang dunia. أنا عباس بن علي بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد أنا الذي سمتني أمي حيدر عمر بن الخطاب. Sementara pemuda hari ini kelelahan mengejar validasi, pemuda Islam dahulu mengejar ridhonya Allah. Düşmanı dize getirmeden şehadet şerbetini içmeyeceğiz. Allahu Ekber. Sementara pemuda hari ini menghabiskan malamnya untuk berbuat maksiat, sedangkan pemuda Islam dahulu menghabiskan malamnya untuk mengangkat panji jihad. Wahai para pemuda, ketahuilah ini baik-baik. Kerusakan pemuda hari ini bukan kecelakaan, tapi pemuda saat ini dibuat kehilangan arah oleh sistem sekuler yang kufur, yang memisahkan kehidupan pemuda dari robnya. Sekulerisme memutus hubungan pemuda dengan Al-Quran. Hedonisme menjadikan pemuda sebagai budak kesenangan. Kapitalisme menjadikan harga diri pemuda setara dengan barang dagangan. Dan ketika kita bertanya, apa yang membuat mereka begitu berbeda antara pemuda Islam dahulu dengan pemuda sekarang? Apakah fisik yang membentuk? Ekonomi yang membentuk? Apakah teknologi yang membentuk? Jawabannya ternyata bukan fisik, bukan ekonomi maupun teknologi. Masalah pemuda hari ini bukan sekedar rusaknya moral, bukan sekedar pengaruh pergaulan, bukan sekedar kurangnya edukasi atau bimbingan keluarga. Akar masalah lebih dari dalam daripada itu. Pemuda tidak lagi menjadi acuan untuk menentukan arah hidupnya, tidak memiliki acuan untuk menentukan tujuan hidupnya. Mereka tidak tahu dari mana, untuk apa semua hidupnya ini, karena standar berpikir mereka telah dipisahkan dari akidahnya. Akidah yang bukan hanya di lisan tapi masuk ke pikiran, menembus dada, mengalir dalam darah.
Akidah menjadikan hidup bukan hanya ada, tapi berarah. Islam bukan sekedar agama untuk ditaati, tetapi cara berpikir yang menentukan bagaimana kita melihat hidup. Ketika pemuda menjadikan akidah sebagai pondasi berpikir, maka ia tidak lagi bertanya apa yang aku suka, tetapi bertanya apa yang Allah kehendaki dariku. Jika cara berpikir berubah, maka arah hidup pun berubah. Inilah yang menjadikan pemuda bukan hanya baik, tapi kokoh, terarah, sehingga bisa memanfaatkan hidupnya dengan baik. Apa yang Allah mau, bukan apa yang ia mau. Wahai para pemuda Islam, bangkitlah, hentikan menjadi korban, jadilah pelurus zaman, jadilah generasi yang mengembalikan kejayaan umat, karena kita tidak kekurangan kekuatan, kita hanya kehilangan tujuan. Tujuan kita satu, menjadikan Islam kembali memimpin dunia, dan itu mulai darimu, dari akidahmu, dari keberanianmu untuk berjuang. Ingatlah, Islam pernah berjaya melalui pemuda, dan Islam akan bangkit kembali melalui pemuda. Bukan nanti, tapi sekarang. Selama Islam tidak menjadi sistem kehidupan yang menyeluruh, kehancuran pemuda akan terus berulang.